Salam Patunggilan. Selamat petang, Eyang Kakung, Eyang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah Adiyuswa petang hari ini. Meskipun kita belum dapat beribadah secara tatap muka, karena situasi memang belum memungkinkan, tetapi meskipun ibadah secara online, hendaknya tidak mengurangi dalam kita rindu memuji muliakan Tuhan dan mendengarkan sapaan firman-Nya. Yang Kakung, yang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Puji Tuhan, semuanya itu pasti tidak lepas, Bapak Ibu, dari campur tangan dan berkat pemeliharaan Tuhan. Untuk menanggapinya, mari kita ucapkan Yel-Yel Adiyuswa dengan penuh sukacita. Adiyuswa, semangat. Adiyuswa, berbahagia. Adiyuswa, berguna. Oh, yes. Terima kasih. Mari untuk menambah kebahagiaan kita saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita memuliakan namanya dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 59 ayat 1 dan 2. Pinujio tansah Allah mau mirah. Mari, yang Kakung, yang Putri, dan Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima sapaan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami surgawi, terpujilah Tuhan, namamu kekal selama-lamanya. Kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, dengan rasa penuh syukur atas berkat terbaik yang selalu Engkau limpahkan
dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami mengkhususkan waktu pemberian-Mu Tuhan, untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu, dan rindu mendengarkan firman-Mu bersama-sama jemaat-Mu, para adiuswa, meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing, namun tetap berada di dalam kebersamaan persekutuan. Kiranya Engkau pakai Tuhan, hamba-Mu yang terbatas kemampuannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau perlengkapi hamba-Mu itu dengan kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Buka pula, Tuhan, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Dan tuntunlah kami untuk melakukannya. Jauhkanlah segala godaan dan gangguan yang mengganggu kami di dalam kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Dosa dan kesalahan kami Tuhan, kiranya Engkau ampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Yang kakung, yang putri, dan Bapak Ibu, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan materi pertobatan yang akan disampaikan oleh Yangti Elizabeth Indarwati. Adapun bacaan terambil dari Matius 3 ayat 1-2. Demikian firman-Nya. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan, masukkan di dalam hati, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam. Bacaan kita dari Matius 3 ayat 1-2 saat ini mencatat pelayanan Yohanes Pembaptis di padang gurun yang dengan tekun memberitakan berita pertobatan dengan mengatakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Tobat adalah kondisi saat manusia berubah pikiran, berbalik, dan kembali ke arah sebelum berbuat dosa, yaitu kembali kepada Tuhan. Kemudian, pertobatan pikiran tersebut diikuti dengan perbuatan nyata dalam bentuk perbuatan, sikap, dan perkataan. Kita dapat membedakan setidaknya ada 4 macam pertobatan, yaitu golongan pertama adalah golongan orang yang benar-benar tidak mau bertobat, yaitu kelompok orang yang ketika mendengar peringatan Tuhan, mereka tidak mau bertobat, tetapi justru mengeraskan hati. Contohnya, Kain dalam Kejadian 4 ayat 1-15
yang tidak mau menyadari bahwa dia telah membunuh adiknya. Orang semacam Kain adalah orang yang tidak mau bertobat, mengeraskan hati, melawan kepada firman Tuhan, sehingga akan menerima hukuman. Golongan kedua adalah golongan orang yang bertobat, menyesali perbuatannya, tetapi mengulanginya kembali. Contohnya Raja Saul dalam 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 35. Saul berbalik dengan menyesali perbuatan dosanya, tetapi melakukan kejahatan lagi. Meskipun kejahatan yang dilakukan berbeda dengan kejahatan sebelumnya yang pernah dilakukannya. Inilah perbuatan yang kelihatannya menyesal, tetapi melakukannya lagi kejahatan meskipun bentuknya berbeda. Golongan ketiga adalah golongan orang yang bertobat tetapi melakukan langkah yang salah. Contohnya Yudas Iskariot dalam Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yudas Iskariot menyesali perbuatannya, tetapi kemudian ia gantung diri dan mati karena tidak dapat menahan malu. Orang semacam ini adalah orang yang tidak memiliki iman yang kuat, sehingga bukannya mencari Tuhan, tetapi mencari jalan keluar sendiri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Golongan keempat adalah golongan orang-orang yang benar-benar bertobat, menyesali perbuatannya, dan berbalik arah kepada Allah. Contohnya Raja Daud. Daud yang merasa berdosa, apalagi setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Daud menyesali dosanya. Bahkan ia mau membuka kesalahannya di hadapan rakyatnya, sehingga Tuhan sangat mengasihi Daud. Sebab ia tidak mau melakukan hal yang sama. Bahkan ia meninggalkan perbuatannya yang lama dan mau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan dalam hidupnya. Dapat kita pelajari tentang hari tua Daud dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 sampai 4 dengan membandingkan perbuatan Raja Daud terhadap istri Uria.
Eyang Kakung, Eyang Putri, serta Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bermacam-macam contoh pertobatan yang baru kita pelajari saat ini, kita dapat menarik kesimpulan pertobatan yang bagaimana yang dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu pertobatan yang benar-benar meninggalkan perbuatan lama dan dapat menyakiti hati Tuhan, berbalik masuk dalam perbuatan hidup baru dengan sikap, perbuatan, dan perkataan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Peringatan Yohanes Pembaptis saat itu bukan hanya ditujukan untuk orang-orang pada zaman itu saja, tetapi sebenarnya juga untuk kita di zaman sekarang, supaya dalam kita menerima Tuhan Yesus benar-benar dapat kita tempatkan di hati kita yang paling dalam, sehingga atas tuntunannya kita dapat selalu memiliki sikap, perbuatan, dan perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian kita menjadi layak dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, meskipun kita sama sekali tidak tahu kapan saatnya. Pertobatan harus senantiasa kita lakukan dengan segera. Jangan ditunda-tunda waktunya. Karena seseorang tidak dapat diselamatkan tanpa pertobatan dan menerima janji Allah tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus. Sebagai akhir renungan kita saat ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15a demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Kiranya kita dimampukan Tuhan untuk menantikan kedatangannya dengan sikap, perbuatan, dan perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang Kakung, yang Putri, kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji syukur, hormat,
dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas firman yang telah kami dengar dan renungkan. Suatu firman yang mengajar kami tentang pertobatan. Dari bermacam-macam contoh pertobatan yang kami pelajari, kiranya mampukan kami untuk bertobat yang benar dengan menyesali dosa dan perbuatan kami dan berbalik arah kepadamu. Suatu pertobatan yang harus senantiasa kami lakukan dengan segera. Karena hanya dengan pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus, kami mendapatkan keselamatan. Allah Bapa kami surgawi, anugerahkan berkat karunia-Mu kepada kami, jemaat-Mu di GKJ Mijen. Terlebih untuk warga Adiuswo, untuk dapat selalu mendekatkan diri kepadamu, belajar membaca dan merenungkan firman-Mu, serta melakukannya, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, pada petang hari ini, kami berdoa bagi Yangkung, Yangti yang sedang sakit. Kiranya Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu yang kudus, yang dalam pemulihan kesehatannya, kiranya Bapa pulihkan kembali kesehatannya yang melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsinya. Tuhan Bapa kami juga berdoa bagi anak, cucu, buyut kami. Kiranya Bapa berkati anak-anak kami dan juga cucu kami yang sudah bekerja. Dengan pekerjaannya itulah Bapa memberkati berkat rezeki yang berkecukupan, sehingga bisa dipergunakan untuk mencukupi kebutuhannya dan juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagi cucu kami yang masih sekolah, Bapa berkati dengan kecerdasan, kepandaian, dan ketekunan di dalam belajarnya, sehingga Bapa berkenan memberikan kemudahan, kelancaran di dalam meraih cita-citanya. Tuhan Bapa Surgawi, kiranya Bapa memberkati program-program GKJ Mijen, sehingga bisa terlaksana dengan lancar apa yang telah diprogramkan saat ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Bapa berkenan meredakan pandemi tersebut, sehingga negara kami kembali aman dan tentram. Bapa berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Doa kami yang kurang sempurna ini, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Yang Kakung, Yang Putri, dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah dalam mengakhiri ibadah Adi Yuswo saat ini, dengan kita bersama-sama boleh memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasaman Jawi 69 bait 1 dan 2. Allah Maha Kuwasa jumeneng
pamarto. Terima kasih untuk semuanya. Selamat petang. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.